Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan. Hari ini edisi Selasa, tanggal 26 Juli 2022. Firman Tuhan berdasarkan Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 3. Di bawah perikop keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Tema untuk kita dari firman Tuhan saat ini adalah ketaatan dalam pengertian. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini kami mau menyampaikan, mendengar, dan mau belajar akan firman Tuhan. Bimbing kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga semua yang kami perbuat ini dapat memuliakan Tuhan dan menjadi bimbingan dalam kami menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen yang aktif, yang giat, yang taat dalam menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaan ataupun dalam melayani, bersaksi, dan bersekutu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita harus selalu berhati-hati atau waspada supaya segala sesuatu yang kita lakukan ini, segala kegiatan, keaktifan dalam kita menunaikan panggilan kita ini, dalam kita melaksanakan segala hal berkenaan dengan kewajiban-kewajiban keagamaan, jangan sampai bahwa semua itu tidak didasari dengan pengertian yang benar. Sebab kalau tidak didasari dengan pengertian yang benar, maka semuanya bisa sia-sia. Dan justru bisa menjadi sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Bahkan dengan kata lain, akan ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara, sesuai nas hari ini digambarkan bagaimana giat dan tekun dan sungguh-sungguhnya umat Israel atau bangsa Yahudi dalam mengejar hukum dan berbuat untuk mentaati Allah. Dalam ayat yang ke-31 di situ menyebutkan bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Jadi digambarkan bagaimana mereka sungguh-sungguh dalam mengejar hukum dan berbuat untuk mentaati Allah. Dalam pasal 10 ayat 2 mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sayang sekali bahwa ketika mereka begitu aktif, begitu giat, begitu sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan, mau menunaikan tugas atau kewajiban-kewajiban keagamaan, namun tidak didasari dengan pengertian yang benar. Maka di hadapan Tuhan hal demikian justru dianggap tidak takluk kepada Allah. Dan apa wujud sebenarnya yang dapat dilihat dari kehidupan mereka sehingga dianggap mereka melakukan semuanya tanpa pengertian yang benar adalah karena mereka mengandalkan perbuatannya. Dalam ayat yang ke-32 di pasal 9 mengatakan, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Dan mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah, melainkan kepada kebenaran menurut pengertian dan pemahaman mereka sendiri. Dalam pasal 10 ayat 3 menyebutkan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi dari firman Tuhan untuk kita hari ini, sebagai orang-orang Kristen, kita memang sebaiknya menjadi orang-orang yang selalu giat, selalu aktif, selalu sungguh-sungguh dalam melayani, dalam bersaksi, dalam bersekutu, atau dengan kata lain dalam mentaati apa saja kewajiban-kewajiban keagamaan kita. Namun ada hal yang harus selalu kita ingat agar kita mendasarkannya dengan pengertian yang benar. Seperti apa pengertian yang benar? Antara lain kalau belajar dari firman Tuhan untuk kita hari ini adalah ketika kita melakukan semuanya bukan mendasarkannya pada kekuatan atau pengandalan diri kita, tapi semata-mata karena Allah dan pengandalan akan kebenaran, kehendak, dan pimpinannya. Bagaimanapun hal yang kita lakukan, sekalipun kita meyakininya sebagai karena kita mentaati Allah, tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu tidak sesuai dengan pengertian yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Yeremia 17 ada singgungan juga dari firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengandalkan diri terkutuk. Di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Tapi dalam ayat 7 di Yeremia 17 mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengawali, mendasari semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini, lebih-lebih ketika kita meyakininya sebagai sesuatu yang mau kita lakukan untuk mentaati Tuhan, untuk melayani, untuk bersaksi, bersekutu. Tidak heran kita harus selalu wajib untuk berdoa, untuk menyerahkan semuanya dalam bimbingan, penyertaan, tuntunan Tuhan. Dan selalu mengaku dalam hati kita bahwa tanpa perkenan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongannya, kita tidak akan bisa apa-apa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya pengertian ini, pengertian yang benar akan selalu mendasari kita dalam kita menunaikan segala tugas panggilan kita dalam mengiring Tuhan. Mari terus giat dalam bersaksi, dalam melayani dan bersekutu, dalam mentaati firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Dan dasarilah semuanya, terutama dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kepintaran, kepandaian, logika, pengetahuan kita, tapi andalkanlah Tuhan. Sebab kita yakin, kita percaya, di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang telah mendengar, menerima, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami, serta membimbing kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Jadikanlah kami sebagai orang-orang Kristen yang giat, yang sungguh-sungguh, yang taat dalam bersaksi, melayani, bersekutu, terutama dalam mentaati Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus juga memberi kami hikmat pengertian untuk mendasari semuanya dalam pengertian yang benar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya membimbing kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini.
Semoga Tuhan berkenan kita dapat bertemu kembali pada edisi Renungan Firman Tuhan berikutnya. Shalom.